Kali ini kita bertemu dalam materi limit trigonometri dengan menggunakan metode substitusi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menyelesaikan nilai limit trigonometri dengan menggunakan metode substitusi. Metode substitusi ini adalah langkah pertama dalam menyelesaikan setiap limit trigonometri. Jadi langkah pertama harus dengan menggunakan metode substitusi ini ya, kecuali dengan cara substitusi ini diperoleh bentuk tak tentu seperti bentuk 0 per 0, tak hingga dibagi tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga. Maka untuk menyelesaikan limit trigonometrinya adalah dengan cara faktorisasi atau dengan cara mengubah fungsi trigonometri menggunakan identitas trigonometri. Tetapi materi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang metode substitusi untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Contoh pertama, tentukan nilai limit X mendekati pi per 6 dari cos X dibagi sin X. Langkah pertama untuk menyelesaikan limit ini adalah dengan cara mensubstitusi X sama dengan pi per 6 ke dalam limit trigonometri ini. Oke, jadi kita tulis ulang limitnya. Limit X mendekati pi per 6 cos X per sin X. Nah, X-nya kita ganti dengan pi per 6. Di sini X-nya kita ganti dengan pi per 6. Pi adalah 180 dibagi 6 jadi 30, sehingga diperoleh cos 30 dibagi sin 30. Kita ganti sudut istimewanya, cos 30 adalah setengah akar 3 dan sin 30 adalah setengah. Di sini kita bagi, ada nilai yang sama yaitu setengah, maka diperoleh hasil akhirnya adalah akar 3. Sehingga nilai dari limit X mendekati pi per 6 dari cos X dibagi sin X ini adalah bernilai akar 3. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, kita bahas satu contoh lagi, yaitu contoh kedua. Di sini kalian diminta menentukan nilai limit X mendekati pi per 3 dari sin 2X dibagi cos X. Tentu saja langkah pertama adalah langkah substitusi. Kita substitusikan X sama dengan pi per 3 ini ke dalam limit trigonometri. Kita perhatikan baik-baik. Di sini limit X mendekati pi per 3 dari sin 2X dibagi cos X. Dengan X-nya kita ganti pi per 3, maka diperoleh sin 2 pi per 3 dibagi cos pi per 3. Pi-nya 180 dibagi 3 adalah 60, dikali 2, maka diperoleh sin 120 dibagi, yang ini adalah 180 dibagi 3, maka diperoleh cos 60. Sin 120 ini ada di kuadran 2, maka kita akan menggunakan sudut berelasi dengan patokan 180 untuk memperoleh angka 120 ini adalah 180 kita kurangi dengan 60. Ini menghasilkan angka 120. Karena di kuadran 2, sin ini bernilai positif, maka sin 180 dikurangi 60 sama saja dengan positif sin 60. Nah, sini setengah dari cos 60. Cos 60 bernilai setengah. Kita ganti dengan nilai sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3, kita bagi dengan setengah. Di sini ada nilai yang sama, kita coret. Karena sama ya, bernilai 1, maka diperoleh hasilnya adalah akar 3. Sehingga nilai limit dari X mendekati pi per 3 dari sin 2X dibagi cos X adalah bernilai akar 3. Jika ada nilainya, maka itulah hasil dari limitnya. Kecuali jika dengan metode substitusi ini diperoleh bentuk tak tentu seperti 0 per 0, atau tak hingga dibagi tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga, maka untuk menyelesaikan limit trigonometrinya adalah dengan cara faktorisasi atau dengan cara mengubah fungsi trigonometrinya menggunakan identitas trigonometri. Tapi itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kali ini kita hanya membahas dengan cara metode substitusi dalam langkah awal untuk menyelesaikan nilai limit trigonometri. Bagaimana? Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika belum dipahami, silahkan diulang lagi sampai paham. Selamat belajar. Mudah bukan? Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.